Sir Sarwendo At'anallahu bituli hayati. Amin. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas dari Syekh Mursyid. Para sesepuh manakib yang hadir pada malam hari ini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pemangku manakib Bapak Mujiono dan Ibu Rutinah yang punya hajat malam hari ini, karena anak-anak minggu ini sudah mulai catering. Semoga kita doakan yang catering dengan Ibu Rutina atau Mama Vika lebih banyak lagi, biar bisa manakib terus. Mas, jadi ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah, bulan ini kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram dijelaskan di dalam kitab Fadhailus Syuhur oleh guru agung kita Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Masrur Qaddasallahu sirrah. Huruf yang pertama mim diartikan atau dijelaskan oleh guru agung kita dengan arti mujahadatun nafsi, atau yang kita bisa artikan dengan melawan hawa nafsu. Dijelaskan oleh pengarsa Abah Aos bahwa nafsu ini laksana musuh, yang mana kalau musuh ini datang maka kita harus melawannya. Seperti yang belum lama itu ada perang Iran Israel. Israel nyerang duluan, diserang lagi sama Iran, terus perang-perangan. Begitupun nafsu yang ada atau yang menyerang ke dalam tubuh kita. Ya, secara garis besar ada yang namanya nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Nafsul lawamah itu merupakan nafsu yang labil, yang menggerogoti tubuh kita, yang mana nafsul lawamah ini menimbulkan kekecewaan, menimbulkan kesedihan, menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kepanikan, menimbulkan kepanikan yang menghantui ke dalam tubuh kita. Nah, rasa-rasa yang hadir di tubuh kita harus kita lawan. Bagaimana cara melawannya? Alhamdulillah, kita diajarkan oleh guru agung kita, diajarkan atau diberikan talqin zikir, dimasukkan ke dalam diri kita untuk bisa memerangi sifat-sifat tercela tersebut. Sehingga kalau sifat-sifat tersebut sudah hilang dari dalam diri kita, muncullah nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disuruh pulang. Jadi tujuan kita berthariqah atau ditalqin adalah untuk mencapai makom itu. Kalau kita belum mencapai makom itu, maka kita harus terus belajar. Kita harus terus zikir. Itu
huruf yang pertama. Huruf yang kedua di dalam bulan Muharram adalah ha, yaitu hifzul hurmah. Dijelaskan oleh pengarang Abah dengan arti hifzul hurmah, yang artinya menjaga kehormatan. Guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghazifullah Masrur Qaddasallahu sirrah mengutip apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai dasar pokok ajaran Thariqah Qadiriyah yang ditulis di dalam kitab Miftahus Sudur karangan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, bahwasanya pokok-pokok atau dasar-dasar daripada Thariqah Qadiriyah itu ada 5. Uluwul himmah, hifzul hurmah, husnul khidmah, nufuzul admah, ta'zimun ni'mah. Karena saat ini kita berada di bawah komando Syekh Muhammad Abdul Ghazifullah Masrur silsilah ke-38, yang mana thariqah kita saat ini adalah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, maka kita harus tahu pokok-pokok yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir atau dasar-dasar yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir dalam menempuh jalan thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah ini. Yang pertama adalah uluwul himmah, tingginya cita-cita. Dulu atau mungkin anak kita sekarang yang masih kecil-kecil, kalau ditanya cita-cita pasti mereka jawabnya jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi polisi, mau jadi TNI. Semua anak pasti punya yang namanya cita-cita. Kita bagaimana korelasinya dengan kita sebagai ikhwan atau sebagai murid pengersa Abah? Kita juga harus punya cita-cita dalam menempuh jalan thariqah ini. Tidak bisa cuma talqin, dzikir, pulang. Nggak ada tujuannya. Oleh karena itu, kita sebagai ikhwan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah harus tahu dasar bahwasanya yang pertama itu tingginya cita-cita. Kita diajar zikir untuk apa? Tujuan berzikir adalah salah satunya supaya kita tidak mau apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Tujuannya itu ada. Tujuan daripada berthariqah salah satunya adalah fanaun nafsi. Kita tidak punya apa-apa. Bisa tidak kita sampai ke makom itu? Bisa. Syekh Mursyid terdahulu juga tadinya itu orang biasa. Tapi karena punya keistimewaan tersendiri, patuh, taat, nurut kepada gurunya, akhirnya dia bisa sampai ke makom tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Karena belajar thariqah ini sebuah individualisme. Jadi sendiri-sendiri. Nggak bisa kita nitip manakib sama orang lain. Nggak bisa kita nitip zikir sama orang lain. Nggak bisa kita nitip khotaman sama orang lain. Kalau kamu rajin, kamu naik tingkatannya. Kalau kamu malas, kamu turun tingkatannya. Itu yang dinamakan thariqah. Belajar. Maka semakin lama kita belajar thariqah, semakin kita ya udah, ya mau dikasih musibah ya udah, ya betul. Mau dikasih nikmat ya udah, mau dikasih mobil ya udah, mau dikasih duit banyak ya udah, ya. Jadi belajar thariqah itu tujuannya pasrah.
Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita diajarkan, dituntun oleh guru mursyid yang masih hidup. Jadi kita tahu apa yang dilakukan oleh guru mursyid kita. Kita amalkan. Ya. Semuanya pasti kita ikutin apa yang dilakukan oleh guru mursyid. Cara minumnya, cara sholatnya, cara sujudnya, cara duduk di antara dua sujudnya, cara tahiyatnya, cara baca Al-Fatihahnya, semuanya kita ikutin supaya kita bisa terbawa. Alhamdulillah. Yang kedua adalah hifzul hurmah, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan di sini adalah menjaga kehormatan Allah. Dan kita sebagai murid juga harus menjaga kehormatan daripada guru kita. Ya, saat ini karena ucapan dari guru mursyid kita mungkin terlalu sensitif, tidak diperkenankan untuk live. Itu sebagai salah satu pencegahan dan bukti kita menjaga kehormatan guru kita. Ada yang ngatain guru kita bela karena kita selalu menjaga kehormatan guru kita. Kalau kita menjaga kehormatan guru kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur akan menjaga kehormatan kita. Tadi dijelaskan di dalam Manqobah, walaupun muridku di timur, aku di barat, muridku tersingkap auratnya, aku yang akan menutupinya. Kalau muridku buruk, aku yang baik, kata Syekh Mursyid. Demi kemuliaan dan keagungan Tuhanku, aku tidak akan bergeser sedikit pun dari pintu neraka sampai aku pastikan bahwasanya murid-muridku masuk surga. Enak Pak, punya guru mah. Tinggal ikut. Nggak perlu makan cabai, nggak perlu ngeracik bumbu, tinggal makan, datang duduk manakib, makan, pulang. Alhamdulillah. Yang ketiga, pokok-pokok qadiriyah. Yang pertama, tingginya cita-cita. Yang kedua, menjaga kehormatan. Yang ketiga, husnul khidmah, bagus di dalam khidmatnya. Al-khidmatu ainul manfaah. Khidmah merupakan sumbernya manfaat. Man khodama khudima. Barang siapa yang melayani, pasti ia akan dilayani. Jadi kalau dibilang hukum karma itu ada atau enggak, itu gimana kita. Kalau kita baik sama orang, orang akan baik sama kita. Kita jahat sama orang, orang juga akan jahat sama kita. Yang dimaksud dengan khidmat di sini, mau itu ke guru mursyid atau ke teman-teman kita atau ke tetangga-tetangga kita, itu juga termasuk daripada salah satu khidmat. Cuma bedanya, kalau kita khidmat ke guru mursyid, kita dapat karomah dan barokah. Kalau kita khidmat ke tetangga, ke sesama, kita cuma dapat berkah. Karena karomah hanya dimiliki oleh wali. Jadi double gitu. Kalau kata pengersa Abah, barokah teh loba, karomah saayana, guguru ka unggal jelema, sabab unggal jelema aya barokahan. Beki tarik kadaek ngalayanan jelema, beki tarik barokah anu nyalamperkeun, sing hampang bujur amih gede bobogaan. Arti itu barokah itu banyak, karomah seadanya. Guguru ke unggal jelma, kita membantu kesesama manusia, kesesama teman kita supaya dapat berkahnya. Haji Salamun ada berkahnya, semua yang hadir di sini ada berkahnya. Berkah juga untuk yang punya tempat, yang punya manakib, yang punya tempat manakib menjadi berkah untuk yang datang.
semuanya ada berkahnya. Kalau dulu di dalam skripsi saya itu khidmat, kesimpulan dari khidmat itu yang pertama setelah saya tanya beberapa wakil talqin, karena judulnya implementasi term khidmat perspektif wakil talqin pengarsa Abah Aos, itu di dalam skripsi saya S1 di STID. Kebetulan judul itu dari Ki Haji Syuhudul Anwar, dikasih karena dulu pembimbing. Kesimpulan dari skripsi saya bahwasanya khidmat itu yang pertama menjalankan amaliyah mursyid, karena amaliyah mursyid merupakan salah satu hal kegiatan yang disukai oleh guru mursyid. Maka dengan kita melaksanakan atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru mursyid, otomatis kita ke bawah. Itu merupakan salah satu khidmat kita. Nah, yang kedua, melayani guru mursyid. Nah, ini yang biasa kita dengar. Nah, melayani guru mursyid ada 3 tingkatan. Bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan perbuatan. Ya. Semua yang kita berikan ke guru mursyid, contohnya orang tua asuh, itu kan salah satu khidmat kita untuk membangun STID Sirna Rasa, yang mana merupakan cita-cita pengarsa Abah Aos, guru mursyid kita. Kita khidmat di sana. Harta kita keluarkan di sana. 20.000 misalkan. Yang mana 20.000 itu kalau buat dipakai makan di warteg bisa dapat korek, ayam bisa dapat. Karena kalau menurut Kiai Rusdi itu khidmat itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Kita punya duit 1 juta, kita khidmatin 1 juta, habis nggak? Habis. Kita punya duit 100 juta, dihidmatin atau disumbangin ke pengarsa Abah 1 juta, habis nggak? Enggak. Jadi walaupun sama-sama 1 juta, tapi kualitasnya beda. Itu yang dinamakan khidmat. Jadi mau ada nggak ada khidmat. Tentu khidmat yang kita berikan ke pengarsa Abah itu akan kembali kepada diri kita. Ibarat gelas airnya sudah penuh, kita sering berdoa, doakan pengarsa Abah ditambah berkah dan karomahnya untuk kepentingan kita supaya meluber ke kita. Tentu pengarsa Abah pasti akan memberikan rasa ucapan terima kasih kepada setiap murid-muridnya yang melayani beliau. Baik itu menggunakan harta, baik itu menggunakan ilmu, baik itu menggunakan perbuatan. Semuanya pasti akan diucapkan terima kasih oleh pengarsa Abah. Tapi tentu ucapan terima kasih pengarsa Abah, guru mursyid kita, syekh mursyid kita bukan terima kasih yang ucapan. Saya ngasih nasi padang ke Pak Salamun, Pak Salamun bilang terima kasih, itu sebagai orang biasa. Tapi guru mursyid beda. Guru mursyid memberikan terima kasih kepada murid-muridnya berupa barokah karomah yang dilimpahkan kepada murid-muridnya. Karomah yang bisa kita rasakan adalah kemudahan dalam segala urusan, ya, dimuliakan dalam kehidupan kita, dan yang terpenting adalah keistiqomahan dalam beribadah. Karena istiqomah dalam beribadah itu mahal. Ya, alhamdulillah kita diperkenalkan oleh guru mursyid, punya kita ladang untuk khidmat. Ya, karena ya zakat itu ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ya, kalau kita punya banyak duit nggak dikeluarin jadi penyakit, Pak. Dulu dijelasin sama pengarsa Abah Aos itu seperti itu. Makanya dulu pengarsa Abah mungkin sampai sekarang suka
ngeluarin atau ngasih ke wakil talqin itu jas, peci, apa, jubah, gamis, semuanya, karena ada yang ngasih. Itulah sirkulasi kehidupan. Orang yang punya banyak duit, kenapa penyakitan? Karena nggak dikeluarin, Pak. Itu ibarat kotoran. Kotoran yang ada dalam tubuh kita nggak dikeluarin, sakit nggak? Sakit. Makanya kita diajarkan oleh pengersahabat sirkulasi kehidupan atau sirkulasi harta kita itu harus benar. Kalau beli baju baru satu harus keluarin satu. Kalau masuk duit harus ada yang dikeluarin. Bahkan sampai sesimpel pengersahabat, kalau pergi kemana-mana itu beli bensin itu suka dilebihin, Pak. Beli bensin 300, bayarnya 320. Atau beli bensin 290, ngasih duitnya 300. Supaya apa? Supaya di jalan gak kenapa-napa. Karena sedekah salah satu cara untuk memperpanjang umur. Simple, kecil, tapi bermakna dan bermanfaat untuk kita. Itulah pentingnya guru mursyid yang masih hidup. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang keempat, nufuzul admah, melaksanakan tekad. Kita datang ke pengarsahabah ingin belajar zikir, laksanakan tekad kita sebagai murid. Apa yang diperintahkan oleh guru agung kita, laksanakan. Yang kelima, ta'zimun nikmah. Semua nikmat yang kita rasakan, kita syukuri. Apapun itu. Bahkan kalau kata pengarsahabah, setiap detik kalau bisa kita sholat syukur nikmat. Karena setiap detik juga Allah memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Buat ngantuk. Begini.